يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذريته الكرام إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع من علمنا والحرف واحد الأحياء والأموات إلى حضرة جميع مؤلفي كتبنا والشراح مؤلف هذا الكتاب شيخ جعفر البرزنجي والشراح شيخ نواوي البنتاني إلى حضرة جميع أرواح أهل القبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا جدنا جداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم آمين يا مجيب السائلين. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waba'du dan setelah memuji Allah pengarang kitab ini, faqulu maka aku berkata tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa yaitu Sayyiduna Muhammad, yaitu Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdillah, putra dari Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah.
Ini keturunan Nabi Muhammad semuanya adalah orang-orang yang mulia. Artinya kemuliaan siapa saja dalam segi keturunan kalah dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan pernah merasa bangga dengan nasab kita. Terlebih Nabi Muhammad kemuliaan keturunannya adalah dengan adab, dengan akhlak, dengan perilaku. Buat apa leluhur-leluhur kita mulia tapi kalau tidak berdasarkan adab, bukan karena anak bangsawan, raja dan sebagainya, bukan. Tapi adalah orang-orang yang mulia karena memiliki adab dan etika yang mulia. Asyaraf bil adab la bin nasab. Asyaraf bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu sebab adab bukan dengan nasab. Dengan adab yang mulia maka kita akan memiliki nasab yang mulia. Dan Nabi Muhammad kemuliaannya nasabnya mulia karena memang leluhur-leluhurnya orang-orang yang memiliki adab yang mulia. Nah, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu dari sejak kecil, dari sejak beliau belum jadi bapaknya Nabi Muhammad karena beliau meninggal dunia di 2 bulan ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Itu beliau itu kalau lewat itu wangi, Pak. Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Jadi kana idza marra naharon in tashaqqa minhu rawahul miski wal anbar. Jadi kalau seandainya siang hari nih bapaknya Nabi Muhammad lewat itu langsung cemerbak bau wangi misik dan minyak anbar. Ya, bau parfum, bau minyak wangi. Kalau kita kan apak. Ya. Wa idza marra lailan, dan ketika lewat di malam hari asyraqatil anwaru min baina ainaihi. Ketika di malam hari ini di antara kedua matanya di sininya bapaknya Rasul Abdullah itu nyala. Enggak nyala kayak ada baterainya sih, tapi langsung seperti memancar tenang. Tas'u kal misbah, yang terang seperti lampu. Nah, tapi bukan berarti di sini bawa lampu, saya bawa lampu terang sini. Enggak, jadi memang beliau wajahnya bercahaya. Wajahnya. Ya kan kalau dulu mati lampu, kagak ada lampu listrik kayak sekarang. Ya, jadi kalau orang mukanya cerah ya kelihatan. Makanya wakana ahlu Makkah yusammunahu misbahal haram. Makanya orang-orang Mekah namain Abdullah dengan misbahul haram. Lampunya tanah haram. Tuh hebatnya. Bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sejarah kan pernah saya ceritakan kan, Nabi Muhammad bapaknya Abdullah itu nikah bareng sama bapaknya. Bapaknya Nabi Muhammad, berarti kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdullah nikah sama Aminah bintu Wahbin. Aminah binti Wahab. Abdul Muttalib kakeknya Nabi, berarti bapaknya Abdullah. Nikahnya bareng-bareng itu. Nikahnya sama sepupunya Aminah, anaknya Wuhaib. Jadi Wahab itu punya adik namanya Wuhaib. Wahab itu meninggal dunia sebelum Aminah menikah. Di Aminah belum menikah, Wahab meninggal. Maka Aminah dirawat sama pamannya namanya Wuhaib. Wuhaib punya anak. Nah, namanya siapa ya, lupa ya. Aisyah. Nah, kemudian Aminah nikah sama Abdullah. Bareng nikahnya itu. Berdua-dua. Anak sama bapak. Ya kan nyohor, Pak. Kalau kita gitu ya. Anak sama bapak nikahnya bareng, nikahnya ke sepupuannya. Makanya ada paman Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib yang seangkatan, sepantaran. Siapa? Hamzah, Abbas. Itu sepantaran. Karena memang nikahnya bareng nih, kakeknya Rasulullah. Ini di perjalanan mau menikah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya enggak enak amat ya. Di perjalanan mau menikah, ini
Ada saudara Khadijah yang kita tahu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu kan menggigil, yang kemudian dikonsultasikan ke namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Jadi ketika Rasul dapat wahyu kan menggigil nih. Kemudian dikonsultasikan, ngapa ini? Nah, ada seorang, kalau kita mau ya orang pintar, tapi ngerti kitab-kitab samawi, kitab-kitab terdahulu. Dari Injil kitab terdahulu. Kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itu yang nantinya ke sana, kita nanya sana. Nah, Waraqah bin Naufal itu katakanlah ahli agama. Punya adik namanya Qutaibah. Adiknya Waraqah bin Naufal. Ini ngelihat cahaya kenabian dalam diri Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad. Maka ketika bapaknya Nabi Muhammad Abdullah mau menikah, dipanggil sama Qutaibah. Karena ngelewatin rumahnya Waraqah. Sini Muhammad, sini deh Muhammad. Sini Abdullah. Apa? Enggak, kamu kemana? Saya mau nikah. Udah nikah sama saya aja dah. Kenapa? Karena Qutaibah berharap itu cahaya kenabian yang ada dari Abdullah biar nanti lewat dia aja, jangan lewat wanita lain. Tuh sampai kelihatannya seperti itu. Sampai kata Abdullah, enggak, saya mau menikah dengan Aminah. Enggak, dengan Aminah enggak mau. Hingga akhirnya berangkatlah menikah. Selang beberapa hari kemudian Abdullah ketemu lagi tuh sama Qutaibah, adiknya Waraqah bin Naufal. Ketika ngelihat Abdullah udah nikah, kata Qutaibah, enggak jadi dah, gue karena pengen nikah malunya lagi. Bahasa gitu. Kenapa? Cahaya kenabian sudah enggak ada dalam diri kamu. Kenapa? Sudah berpindah ke istrinya, itu Sayyidatina Aminah. Makanya yang saya katakan tadi ini, Abdullah di malam hari seperti bercahaya karena itu semuanya membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggalnya di Ruman min Torakil Yaman, arah ke Yaman. Karena di kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu seringnya ke Yaman. Makanya wajar kalau nanti selanjutnya banyak keturunan Nabi di Yaman. Meninggalnya di sana. Di makamnya di Hajun. Habib Hadi tahu kali Hajunnya. Umurnya waktu itu 110 tahun. Jadi Abdul Muttalib meninggal usia 110 tahun. Ninggalnya bukan di Mekah. Ninggalnya bukan di Mekah. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi Muhammad usia berapa tahun? Usia 8 tahun. Karena Nabi Muhammad dirawat sama ibunya usia 4 tahun, riwayat 6 sampai dengan 6 tahun, kemudian ibunya meninggal di usia 6 tahun. Dirawat sama kakeknya Abdul Muttalib sampai dengan usia 8 tahun. Nah 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Bin Abdul Muttalib. Nah Abdul Muttalib itu julukan, nama aslinya mah Syaibatul Hamdi. Namanya Syaibatul, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kenapa? Karena pas lahir nih Abdul Muttalib itu pas lahir di ubun-ubunnya ada rambut beberapa lembar yang warnanya putih. Lahir langsung ubanan. Maksudnya Syaibatul Hamdi. Nah dijulukin Abdul Muttalib kenapa? Karena ketika kakek Rasulullah, buyutnya Rasul namanya Hashim. Hashim itu yang ngurusin Ka'bah. Meninggal dunia. Hashim meninggal dunia. Ini saudaranya Hashim. Hashim kan punya istri. Punya istri bukan cuma di Mekah, tapi Hashim punya istri juga di mana? Yastrib di Madinah. Nah Abdul Muttalib kecil yang disebut Syaibatul Hamdi itu lahirnya di Madinah. Lahirnya di wilayah Madinah. Nah Hashim meninggal dunia, maka siapa yang bakal meneruskan?
Ada adanya Hashim namanya Muttalib. Namanya adanya Hashim namanya Muttalib. Ini jangan saya punya keturunan Hashim ini. Di mana? Ada keturunannya di Madinah. Maka ditengoklah sama Muttalib. Ditengok sama Muttalib. Mau dibawa ke Mekah. Karena ngelanjutin bapaknya yang ngurusin Ka'bah. Nah, selama perjalanan dari Madinah, ini Abdul Muttalib itu sama seperti bapaknya Nabi Muhammad, bercahaya. Bahkan Mekah Madinah itu kan pegunungan. Wilayah pegunung. Mekah Madinah itu wilayah pegunungan. Nah, sepanjang perjalanan itu kayak lampu aja terang. Sampai-sampai ibaratnya di sebelah gunung aja, sebelah sono ketara terangnya. Sampai-sampai orang Mekah keluar. Siapa ini yang datang? Siapa yang datang? Ternyata yang datang Muttalib dengan ponakannya, yaitu Syaibatul Hamdi. Ditanya orang Mekah, Muttalib siapa itu? Hada abdi, ini budak saya. Bocah saya sebenarnya itu namanya. Dan maka disebutnya hada abdul, maka orang-orang Mekah nyebutnya Abdul Muttalib. Itu namanya, asalnya kenapa dinamakan Abdul Muttalib. Jadi keturunan Nabi Muhammad, kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Bapaknya Abdul Muttalib namanya Hashim. Nah, Hashim ini punya keistimewaan. Tidaklah suatu gumpalan batu, pohonan yang dilewatin sama Hashim. Pokoknya apa aja yang dilewatin sama Hashim, pasti ngomong kedengeran sama Sayyid Hashim, absyir ya Hashim, fa innahu sayazharu min zahrika nabiyyun yakunu khataman nabiyyin wal mursalin. Kabar gembira buat kamu Hashim, bakal ada di keturunan kamu orang yang menjadi nabi, akhirnya para nabi dan rasul. Tuh batu ngomong punan, yang ngomong yang denger siapa? Sayyid Hashim. Itu keistimewaan. Jadi udah dengar, udah tahu duluan Hashim. Nah, Hashim itu orang soleh. Tidak ada orang yang datang ke Mekah kecuali dijamu sama Hashim. Makanya ngurusin makannya, ngurusin minumnya. Nah, ismuhu Amr. Namanya Hashim itu bukan nama asli. Namanya Amr. Ya, namanya Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Karena Sayyid Amr yang kemudian dinamakan Hashim itu tukang giling daging dijadiin tepung buat bikin roti yang disuguhkan buat seluruh tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah. Semua orang datang dijamu sama Sayyid Hashim. Itu dermawan, Pak. Dermawannya. Seluruh kakek-kakek Nabi itu orang dermawan. Maka kalau pengen punya keturunan orang soleh, dermawan. Kalau pelit maka gak bakal punya. Bener, Pak. Cariin orang pelit punya keturunan soleh. Orang nemu. Orang nemu, Pak. Bener, Pak. Saya maksudnya kita baca manaqib bukan hanya Rasulullah. Kita baca manaqib para ulama-ulama. Para kiai-kiai. Itu pasti leluhur-leluhurnya adalah orang-orang dermawan. Orang dermawan minimal gampang ngasih makan orang. Gampang dermawan. Gampang ngasih makan orang. Makanya kita dilatih biar gampang ngasih makan orang. Sering kita tahlilan. Lok tahlilan orang makanan pisan. Orang mungkin kita tahlil udah makanan pisan minimal Pak. Ilok Bapak semenjak dari nikah sampai sekarang belum pernah tahlil di rumahnya Pak. Pernah murun ya kali ya sekali mah. Lu jangan nungguin bar mati doang tahlilannya. Ya Pak, tahlilan ngejar rumah, tahlilan. Nyunatin bocah, syukuran. Itu bukti kita jadi orang yang dermawan. Bener Pak, kedermawan paling minimal itu deh Pak. Paling minimal. Gampang ama ngasih makan Lah kalau timbang buat makan aja pelit, boro-boro buat yang lain. Buat makan aja pelit, pasti berat buat yang lain. Minimal. Ya minimal kalau tamu sediain kopi, itu minimal udah Pak. Gimana sih kemudian gini harus sediain kopi, pelit terus. Alhamdulillah. Nah itu namanya Hashim, maka dinamakannya Hashim. Karena beliau itu ngasih makan orang-orang yang masuk ke kota Mekah. Nah, umurnya
cuman 20 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun meninggal dunia Hashim itu. Makanya meninggal masih muda. Kemudian dilanjutkan nama siapa tadi? Abdul Muthalib. Bin Abdu Manaf. Namanya Mughirah. Uyut-uyutnya Nabi namanya Abdu Manaf, namanya Mughirah. Nah disebut Mughirah. Mughirah dijulukin Abdu Manaf li'uluwi sya'nihi fi qaumihi. Karena beliau sangat mulia di kaumnya. Abdu Manaf itu dimuliain sama kaumnya. Nah ini Abdu Manaf ini yang kemudian ketemunya kakek Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i. Ya, ini di Abdu Manaf. Nah Abdu Manaf itu nama aslinya Mughirah bin Qusay. Nah Qusay ini namanya Mujammi. Ya, namanya Kenapa? Karena di Qusay lah beliau bisa menggabungkan. Karena Arab itu Pak senangnya sama berantem. Berantem apa? Ngerebutin wilayah. Arab itu senangnya berantem. Mohon maaf Pak. Yang saya sampaikan. Kita itu hidup di kota. Artinya wilayah yang kita itu udah diem di kota. Tapi Arab dulu itu nomaden. Pindah. Ada oase. Ngerti oase? Air dikit. Ada air dikit. Datengin. Diem di situ. Airnya habis. Pergi lagi. Oh, gitu. Maka berburu. Senangnya berburu. Nabi Muhammad tuh senangnya berburu. Sebut dulu sebagai kakeknya Nabi Muhammad. Hai Bali. Terus senang berburu, maka pindah. Ke sono sini. Nah, itu cuma lantaran air berantem. Lantaran kekuasaan berantem. Pokoknya sama berantem itu gampang. Makanya al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqo. Arab itu keras. Makanya Pak kalau Bapak ke Arab, ini dengar orang kongko sama orang berantem. Kata kita orang berantem, padahal kongko Pak. Ya, orang Arab. Kata kita padahal lagi kata kita berantem. Orang apa udah berantem? Kongkonya kayak berantem tuh Pak. Orang-orang Arab kalau ngomong keras asal tuh. Arab itu keras. Makanya udah ya Timang Madura mah kalah katanya. Kayak Madura orang Batak kayak kita, kalau orang Madura di sini orang Batak itu kalau kongko ya rumahnya kayak berantem. Arab lebih keras lagi. Asyaddu kufran wa nifaqo, sangat berat. Nah ini yang menggabungkan, yang menyatukan dari mulai zamannya Qusay. Maka summiya bi Qusayn litaqasihi fi biladi Qudaa. Nah dinamakan Qusay, beliau itu hidupnya bukan di Mekah. Lamanya di mana? Di Qudaa. Qudaa mana? Wilayah Yaman lagi. Ya, Qusay itu wilayah Yaman. Karena hidupnya jauh maka ditemukannya Qusay. Fi biladi Qudaa al-Qasiyah. Di wilayah Qudaa, satu pedukuhan di kota Yaman yang sangat amat jauh dari kota Mekah. Wa dzalika hina ihtamalatu ummuhu Fatimah bintu Sa'ad min Makkah ba'da mauti abihi li Qudaa. Nah, karena ibunya namanya Fatimah bin Sa'ad, ketika bapaknya meninggal dunia di Qudaa, disusulin sama ibunya ke sono. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya Qusay. Datangin ke sono, akhirnya beliau hidupnya di sono. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima. Sampai dengan akhirnya beliau dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya udah jangan di sini, balik sana. Bahasa kasarnya, kayaknya ini bukan kampung halaman saya, karena saya harus hidupnya di Mekah. Akhirnya beliau besarnya sampai dengan masa tuanya di kota Mekah. Sampai beliau yang menjaga tadi, yang menggabungkan wilayah kota Mekah. Ibni Kilabin bin Kilab, wasmuhu Hakim. Julukin Kilab, kenapa? Karena senang berburu bawa anjing. Jadi kalau buru itu bawa anjing. Maka dalam ilmu fikih gimana hukumnya binatang yang digigit sama anjing ketika berburu? Haram apa halal? Halal. Besok Bapak berburu bawa anjing Pak. Burin siapa? Gitu. Makanya disebutnya Kilab. Bin Kilab. Wasmuhu Hakim. Namanya Hakim. Ibnu Murrah. Bin Murrah. Bin Kilab bin Murrah.
Nah, Murrah ini kakek keenam dari Abu Bakar, dan disinilah kumpul keturunan Nabi Muhammad atau ketemu keturunan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad dengan nasabnya Imam Malik. Imam Malik Ibn Ka'ab bin Ka'ab, dinamakan Ka'ab li'uluwi wartifaihi, karena begitu mulia dan luhurnya. Bin Lu'ay, namanya bin Ghalib, dinamakan Ghalib kenapa? Karena beliau sering ngalahin musuh-musuhnya. Ahlan wa sahlan hujjaj. Habib Ali. Ahlan ya Habib. Afwan ya Habib. Enggak, udah dikit maaf. Bin Ghalib, Habib ya sini depan. Bin Fihr. Wasmuhu Quraisy. Fihr ini namanya Quraisy. Maka disebut dengan julukan Bani Quraisy, ya ini dari anak keturunan Fihr. Anak keturunan Fihr itu anaknya bukan cuman Ghalib doang, banyak keturunannya. Maka orang-orang yang keturunan Fihr ini disebutnya dengan kaum Quraisy. Bukan kafir Quraisy. Jadi bukan berarti asal Quraisy pasti kafir loh, ora. Yang Badr baru kafir Quraisy, tapi Quraisy itu seluruh keturunan dari Fihr. Wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Dan kepada Fihr inilah yang nanti disebutnya keturunan kaum Quraisy. Jadi di Fihr ya, sama seperti Bani Israel, Yahuda, ada anak putranya Nabi Ishak punya anak Yakub punya anak namanya Yahuda, maka nanti ada keturunan namanya Yahudi dari keturunan itu. Yang kemudian Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub, disebutnya dengan Bani Israel. Yang disebutnya Bani Israel. Nah, kalau Quraisy itu dari anak keturunan Fihr. Wa ma fawqahu kinaniyun kama jana ilaihil katsiru wartadah. Nah, atas-atasnya itu seluruhnya sampai dengan Kinanah. Ya, sampai dengan keturunan Kinanah bin Khuzaimah. Kama jana ilaihil katsiru wartadah, sebagaimana yang condong kepada pendapat tersebut kebanyakan ulama, yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Nah, Fihr bin Malik. Dan Malik dinamakan Malik kenapa? Karena yang menjadi raja Arab. Bin Nadhr bin Kinanah. Maka ada Bani Nadhr nanti kalau kita belajar sejarah, ada namanya Bani Nadhr. Bin Kinanah. Kenapa dinamakan Kinanah? Li'annahu lam yazal fi kinnin baina qaumi. Dinamakan Kinanah karena beliau selalu nungguin kaumnya. Karena seluruh keturunan atau leluhur Nabi Muhammad itu jadi tokoh, jadi sesepuh semuanya. Sini. Anggap Bib Ahmad sini. Ajak sana sini. Habib Ali takut kurus ntar sini Habib Ahmad. Benar Habib Ahmad. Dah. Bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas. Bin Ilyas. Nah, jangan sampai nih sering kita kalau dengar bin Ilyas alaihi salam. Bukan. Itu bukan Nabi Ilyas, ini namanya alaihi salam aja kita kadang-kadang. Ini Ilyas itu bukan bin Ilyas bukan bin Ilyas dan Nabi Ilyas ini mah gitu. Kita udah alaihi salam aja. Bin Mudrikata bin Ilyas alaihi salam. Bukan. Ya bukan Nabi Ilyas. Makanya. Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Nah, Ilyas ini adalah orang pertama yang memberikan hadiah nyembelih hewan di tanah Mekah sebagai hadiah, itu Ilyas. Bin Ilyas. Wa sumi'a fi sulbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zakarallahu taala wa labbah. Dan Ilyas inilah yang kedengaran dari tulang rusuknya, dari tulang sulibnya,
suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berzikir kepada Allah dan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka. Itu dari tulang rusuknya Ilyas kedengeran suara Nabi. Kaget di bawah kita, siapa itu dia suaranya? Iya. Talbiyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sekarang dibaca ketika haji karena beliau adalah orang yang pertama ahdal budnah, yang mengorbankan hewan disuguhkan buat Ka'bah. Nah ini ibaratnya kalau diumpamakan seperti Luqman Al-Hakim, orang yang bijaksana, orang yang mulia di kaumnya. Terus bin Mudhar, bidhammi fathin Mudhar. Li'annahu kana yuhibbul labin al-madir. Dinamakan Mudhar karena beliau senang sama susu yang rasanya kecut. Bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, terakhir sampai dengan Adnan. Nasab Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Adnan ini zaman siapa? Adnan zamannya Nabi Isa. Qila kana Adnan fi zamani Isa alaihissalam. Was-sahih annahu kana fi zamani Musa. Ada yang mengatakan Adnan ini zaman Nabi Isa, ada yang mengatakan Adnan ini zaman Nabi Musa alaihissalam. Enggak sampai Nabi Ibrahim. Yang wajib kita tahu cuma sampai Adnan doang. Dan itu yang mufakat ulama ahli nasab Nabi yang ketahuan dan sahih riwayatnya sampai dengan Adnan. Kesonokannya mah udah dengan berbagai macam pendapatnya. Apalagi nyebutin sampai Nabi Adam udah salah udah. Udah pasti banyak salahnya. Salahnya. Kalau kita mau saya bilang tadi kita paling jauh sampai berapa? 4 udah jauh banget udah. 4 kita jauh banget. Kita ke atas nih 4 udah jauh banget, kita udah hebat banget itu. Nah, orang ketahuan. Makanya Ibnu Ad bin Adnan. Makanya itu. Wa yu'ayyid dzalika ma fi Tabrani an Abi Umamah. Nah, kenapa dikatakan Adnan di zamannya Nabi Musa? Karena dari riwayat Imam Tabrani bahwasanya Rasul menceritakan ketika Nabi Musa sewot sama kaumnya. Nabi Musa itu udah sewot banget Pak sama kaumnya. Gimana orang sewot? Udah diajak, dibelain sama Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa itu bahasa kasarnya mau dibunuh, ditangkap sama Fir'aun kan lantaran belain Bani Israel. Karena Nabi Musa di Bani Israel. Nah kalau yang aslinya ibaratnya akamsinya Fir'aun kan suku Kipti. Itu akamsinya, anak kampung sininya. Yang teman-temannya Fir'aun itu akamsinya itu apa? Suku Kipti. Kan kisahnya orang suku Kipti berantem sama orang Bani Israel. Berantem kemudian dibelain sama Nabi Musa, ditabok itu orang suku Kipti mati sama Nabi Musa. Sekali tabok Pak, mati. Belain mati. Akhirnya akamsi dihajar. Pasti masalah. Ya, orang kampung sini, kita nih sebagai orang asli sini masa kita dihajar begini. Akhirnya Nabi Musa amat Bani Israil mau dihancurkan sama Fir'aun. Dibelain sama Nabi Musa, diselamatin. Sampai berjumpa di Laut Merah diselamatin. Dengan mujizat dari Allah oleh Nabi Musa. Cuman ditinggal 40 hari. Nabi Musa munajat. Kok nyembahnya ganti bukan nyembah Allah. Abadal apa? Ijl. Patung anak sapi ditinggal 40 hari menceng. Ya kan kebangetan abis selamatin. Oke dah, penting taubat. Oke, taubat. Rewel. Kata jangan bangga, pokoknya kasih nih, pasti kamu jangan rewel, ntar dikasih makan sama Allah apa aja terima ya. Dikasih makan sama Allah. MBG. Rewel. Kok menunya ini doang sih? Ganti-ganti dong. Pengenlah yang ada kacangnya, pengenlah ada lauk inilah, pengenlah ada lauk inilah. Ya dikasih juga mau Allah. Oke siap, silakan. Pokoknya sampai dengan rewelnya. Saking kusewetnya Nabi Musa, singkat cerita saya Nabi Musa, banyak pengen udah kayak Nabi Nuh aja dah habisin ya. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan. Kenapa? Di antara mereka ada orang yang membawa nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah itu adalah Adnan. Nah, itu adalah Adnan. Jadi diselamatin umatnya Nabi Musa sebab nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa hadza silkun nadzamat faraidahu bananu sunnatis saniyah. Nah, ini nasab yang telah disebutkan, itulah nasab yang begitu mulia, yang murni, yang tinggi, yang luhur. Nasab yang luhur, yang terpercaya dari hadis-hadis, riwayat-riwayat yang terpercaya. Nah, terus wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari wa abah. Nah, kalau dikatakan Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim, tapi kan Adnan cuma sampai Musa, masih jauh ke Nabi Ibrahim. Maka para ulama ahli syariat udah jangan dibahas. Karena kalau sonokan mah banyak bohongnya, banyak ngibulnya, banyak ngarangnya. Itu fair aja, Pak. Jadi dalam segi nasab fair aja, udah nggak usah sono mah. Kenapa? Kesonokan mah udah mulai banyak selendru, banyak yang ngaku, banyak yang ngomong begini, kesonokan mah. Tapi fair, ya sampai sini udah. Orang dikarang sama ulama, orang dikarang. Oh ya kita karang aja biar sampai Nabi Ibrahim, kan emang keturunan Nabi Ibrahim, nggak dikarang. Emang udah banyak riwayatnya, istilah dicari, telusin sampai situ udah. Itu yang mufakat. Istilah yang semuanya sepakat. Nah, kalau yang lainnya amsaka anhush syari'u wa abah. Asyari'u bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ulama tapi asyari'u itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai karihahu syari'u lam yusilin nasab ila Ibrahim alaihissalam. Wa qadriya an Ibnu Abbas Nabi sallallahu kana idan tasaba lam yujawiz Ma'ad bin Adnan. Ya, Nabi Muhammad ketika nyebutin nasab cuman sampai Ma'ad bin Adnan, enggak pernah nyebutin sampai atasnya Adnan. Kemudian dijadikan pegangan. Wa yaqulu kadzaban nasabuna marratain, sehingga beliau mengatakan kalau ke atasnya bohong, udah ahli nasab itu bohong, udah karangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Wa Adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah. Kalau sampai dengan Adnan tanpa ada keraguan lagi menurut orang-orang yang memiliki ilmu nasab. Ila dzabihi Ismail nisbatuhu muntama. Nah, kemudian sebenarnya nasabnya sampai dengan Ismail alaihi salam. Fa'azim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibu durriyah wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nah, itu seperti perumpamaan yang diungkapkan oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad yang begitu indah, ya seperti permata, bagaimana tidak mengagungkan, wa kaifala wasayyidul akramu wasitatuhul muntaqah, karena beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, wasitatuhul muntaqah, sehingga nasabnya pasti mulia yang menjadi pelantara adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabun tasibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauza'u. Nasabnya Nabi Muhammad itu adalah, cukuplah nasab Muhammad sebagai nasab yang mulia, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habadha ikdusu dadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Sangat amat bagus. Ikdusu dadin, kemuliaan yang sempurna, wa fakhrin dan keagungan, anta fihil yatimatul asma'u, engkau wahai Muhammad dalam kenasaban itu adalah seperti mutiara yang sangat amat langka. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrim bi min nasabin taharu ta'ala min sifahil jahiliyah, dan dimuliakan nasabnya Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada keturunan Nabi Muhammad yang terlahir dari pernikahan jahiliyah, enggak ada. Semuanya Nabi Muhammad ke atas-atasnya, sekalipun belum ada syariat nikah, semuanya berdasarkan syariat yang berlaku saat itu. Jadi bukan anak haram. Kagak ada yang hasil perzinahan leluhur-leluhur Nabi Muhammad. Memang murni semuanya berdasarkan pernikahan yang berlaku, yang resmi saat itu.
Aurada Zainul Iraqi waridau fi mauridil hani warada, yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, wa auradau fi mauridihi, yang disebutkan dalam nasabnya Al-Hani warawah. Hafidhal ilau karamatan li Muhammadin, Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Abaul amjada sonan lismi, abahu bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya, sonan sebagai penjagaan, lismihi bagi Nabi Muhammad, karena li'annahu satuh madu ukbah. Tarakus sifa walam yusibuhu ma'aruh, mereka meninggalkan perzinahan. Falam yusibuhu ma'aruh, dan mereka tidak mendapatkan cacian dari perbuatan zina itu. Artinya mereka tidak ada yang melakukan perbuatan zina di leluhur Nabi Muhammad. Min adama wa ila abi wa umi, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan bapak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam tidak ada satupun yang melakukan perbuatan zina. Kalau kita rejanta ke atas mah teman tuh. Apalagi zaman-zaman dulu. Makasih leluhur kita uyut-uyut kita aja Pak. Jarang banget orang tua kita yang uyut-uyut dulu yang nikah sekali. Orang buaran aja dah. Ini pernah bini sama ini sama ini yang laki ini. Sehingga banyak banget saudara sebapak, saudara semak, saudara sebapak semak. Ini ketemu saudaranya orang akur. Mohon maaf, bahkan ada orang belum lahir dinikahin lagi di kita mah kok. Lagi hamil. Harusnya kan kalau orang bercerai lagi hamil itu namanya idahnya sampai dengan lahir. Nggak boleh dinikahin kecuali sampai dengan lahir. Tapi banyak dulu mah belum lahir udah dikawinin lagi. Banyak dulu mah. Terus bagaimana dong hukumnya? Wallahu alam bisawab. Kalau kita zina yang marah ntar. Nah iya, itu udah umum. Begitu dulu mah udah beruntungnya sekarang mah udah nggak ada. Makanya jangan bikin generasi penerus yang begitu. Artinya apa? Menikah nggak ada keturunan kita yang ke bawah kita nih, jangan sampai ada. Bagian yang di atas orang bisa belain kita, orang bisa dandanin. Kalau ke atas kita nggak bisa dandan, tapi ke bawah kita bisa dandanin. Jangan sampai ada keturunan kita yang menikah setelah berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Pokoknya janji kita jangan sampai ada keturunan kita yang ke bawah ini yang mereka menikah ketika sudah berzina. Jangan sampai. Caranya bagaimana? Ya tegas kita jadi orang tua. Jangan malah girang anak gua alhamdulillah udah yang lancongin. Dianterin jam 1. Girang lagi. Na'udzubillah min. Jangan sampai, ketegasin. Udah kalau emang lu serius gua kawinin sekarang. Kalau nggak serius udah jangan segala bawa kemana-mana. Gua kawinin. Kalau emang mau kawinin gua kawinin. Udah begitu Pak. Kan tugas orang tua begitu kan. Wa ayyuzawijahu idza adraka. Kalau udah ketemu nikahin. Andainya dia belum mapan. Orang bakal mapan-mapan Pak. Sampai kapan ge? Orang nikah jadinya. Orang bakal mapan. Tapi bagaimana? Yang penting lu punya kemauan nggak? Punya. Insya Allah saya bakal begini. Oke. Lu rencana mah banyak. Tahu besok. Tapi rencana mah udah kawinin. Jangan maksiat di angon. Jangan maksiat di angon. Ayo bagian dah, ayo jangan bagian. Gak makan dosa kecil dikit. Kita ke beron-beron. Udah leluhur kita nggak tahu. Minimal ke bawah mah harus kita jagain. Jangan sampai ada anak keturunan kita yang dia sudah berzina duluan baru kita nikahin. Jagain Pak. Karena itu salah satu cara kita ketika pengen punya anak keturunan yang soleh, yang solehah. 2 malam hari ini kuncinya. Keturunan Nabi Muhammad leluhurnya adalah orang-orang dermawan. Yang kedua, keturunan Nabi Muhammad leluhurnya adalah orang-orang yang suci, yang menjaga nasabnya itu tidak hasil perkawinan yang tidak halal. Insya Allah kalau kita jaga ini 2 aja. Allah bakal anugerahin anak keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang nanti bakal Allah kumpulkan lagi barang-barang kita. Karena kalau kita orang yang beriman, kemudian anak-anak kita orang-orang yang beriman, beramal soleh juga, bakal bareng-bareng besok di hari kiamat. Tapi kalau emang udah awang banget bareng-bareng, udah bagian selagu-lagu dewek. Gue udah awang banget bareng sama anak gue, jangan.
Kita semua pasti pengen kumpul bareng-bareng. Pengen kumpul bareng-bareng, maka jaga anak keturunan kita jangan sampai tercebur kepada perbuatan maksiat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah ilahuna wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi baru nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudunya mah apal sampai adenan. Kudunya. Tapi emang kita udah orang kuat ngapal mah mendingan bayar 100.000 orang ngapal, udah jangan ngapal. Bayar 100.000 aja sini. Ya kudunya mah apal. Itu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cinta Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah SAW sehingga kenal menjadikan kita tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita nanti dikumpulkan bareng-bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna minar rasyidin. Barik lana fi auladina banatina dhurriyyatina talamidina jama'atina wa la tadurrahum. Wa fikum li ta'atika warzuqna birahum inna min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصفيق الصحب والحمد لله في البدء والتناهي da'u subhanaka tahiyatu fi salam akhir da'u alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau kemalaman, ya hitung-hitung bulan Maulid gitu aja Pak ya. Ya mudah-mudahan ini mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan kita doa yang kami mohonkan kepada Habibana al-Mahbub Habib Ali bin Abu Bakar. Ini beliau baru pulang umroh, doanya masih dibawain malaikat, diamin malaikat. Mudah-mudahan beliau. Ya, Habibana, maaf. Lama masih. Enggak, masih. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوات على النبي الصوف وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد كامل الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في يوم العسر والجهر في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولينا ناصرا أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب في قلوبنا الإيمان والإسلام والطاعة وقراءة القرآن وجميع ما يكره الله من قول أو عمل وكره في قلوبنا الكفر والشرك وجميع المعاصي والفسوق والعصيان وما يقربنا النار من قول أو عمل واجعلنا من الراشدين. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وهو عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أن تعطي عبادك
عبادك السليم عافية تامة في الدارين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.